Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa kembali dengan kami di channel sederhana Dedi Situsna. Lagi-lagi menyapa sahabat semua, semoga bersahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, serta semoga sahabat semua diberikan kemudahan, kelancaran rezeki maupun usaha. Amin. Sahabat semua, dalam kesempatan video kali ini kami akan coba share informasi terkait regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yakni Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Sebenarnya sahabat, informasi Kepmen KP ini sudah kami juga sosialisasikan melalui konten di channel yang sama Dedi Situsna, tepatnya di Januari 2021. Karena kenapa? Karena Kepmen KP ini sudah ditetapkan oleh KKP sejak 4 Januari 2021. Nah, kalau kita pikir sama-sama cukup lama, karena kita tahu sama-sama saat ini sudah memasuki bulan September seperti itu, dan semoga menjadi September ceria. Nah, menarik buat saya untuk kita sharing dengan teman-teman, karena sampai dengan hari kemarin dari berita yang disampaikan oleh beberapa media, Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 ini menjadi perbincangan serius, khususnya jenis ikan belida yang telah ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi dengan status perlindungan penuh. Nah sahabat, seperti dalam konten kami sebelumnya yang saya sampaikan tadi, mungkin dalam kesempatan ini juga izinkan saya mungkin menyampaikan sekilas tentang muatan materi yang terkandung di dalam Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tersebut. Jadi sahabat, Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tersebut itu mengatur tentang 20 jenis ikan yang dilindungi. Jadi 19 jenis ikan itu dengan status perlindungan penuh, dan satu jenis ikan yakni ikan arowana Papua itu dengan status perlindungan terbatas. Nah, dari 19 jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh tadi, ada 4 jenis ikan belida seperti itu sahabat, yakni adalah jenis ikan belida Jawa, belida Sumatera, belida Lopis, dan belida Borneo. Nah, ini 4 jenis ikan yang ditetapkan dengan status perlindungan penuh dalam Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tersebut, begitu sahabat. Itu mungkin sahabat secara jelas. Mungkin dalam segmen berikut kita akan sampaikan mungkin tentang ikan belida, mungkin asal-usul ikan belida, dan atau lainnya tentang materi yang masih terkaitan dengan ini. Seperti saya sampaikan tadi, Kepmen KP ini sudah disampaikan ataupun ditetapkan oleh KKP sejak 4 Januari 2021, dan ini kita sudah masuk bulan September. Tapi mari kita abaikan itu sahabat semua. Kita akan coba masuk kepada inti daripada judul konten kami. Jadi seperti sampaikan tadi, bahwa sampai dengan hari kemarin kami melihat di beberapa media ini menjadi perbincangan serius, khususnya ikan belida, dan tidak terkecuali penyampaian kekecewaan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Widada Sukrisna. Kenapa beliau sampaikan kekecewaannya? Ya karena jelas Sumatera Selatan atau masyarakat Sumatera Selatan itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ikan belida atau belido seperti itu. Bahkan jika sahabat semua berkunjung ke Sumatera Selatan, maka sahabat akan menemukan sebuah objek wisata, yakni Benteng Kuto Busa atau BKB. Di sana terdapat sebuah tugu ikan belida yang belum lama ini dibangun, ya seperti itu. Nah, artinya jelas ikan belida ini menjadi maskot atau ikon Sumatera Selatan. Nah, namun dengan ditetapkannya Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 ini jelas mungkin akan menjadi kemudian menjadi pemikiran serius oleh kebanyakan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memang mungkin kesehariannya bergerak dengan bahan baku ikan belida ataupun melakukan penangkapan ikan belida. Ini yang kita harus sampaikan dulu, kan begitu sahabat ya. Nah, inilah yang kemudian Kepala Dinas atau
Kepala Dinas DKP Provinsi ini menyampaikan kekecewaannya karena di Sumatera Selatan sendiri ini akan berdampak real pada sektor usaha UMKM yang bergerak di usaha pempek, usaha mungkin kerupuknya atau kemplangnya seperti itu. Apalagi di sebagian pengusaha ini mendapatkan bahan ikan belida itu dari luar Sumatera Selatan seperti itu. Seperti yang disampaikan dalam media, bagaimana kemudian kekecewaan Pak Widada Sukrisna, jelas seperti terlihat bahwa jelas kecewa karena memang mereka pelaku usaha kuliner masih solid dengan belida. Rumah-rumah makan andalannya adalah pindang belida. Nah, ini sebuah ungkapan kekecewaan dari seorang kepala dinas ya. Karena saya pikir dengan begitu beliau memang sudah mengerti bahwa ikan belida ini menjadi tidak asing lagi di kebanyakan masyarakat. Namun di luar kekecewaan beliau pun, beliau masih berharap beliau akan mencari celah dan pihaknya untuk bagaimana kemudian mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak KKP agar supaya paling tidak ada dispensasi terkait dengan kebijakan khususnya ikan belida yang ditetapkan sebagai ikan yang dilindungi dengan penuh. Meskipun di luar itu Kepala Satker PSDKP Sumatera Selatan Maputra sudah melakukan mungkin sosialisasi koordinasi dengan berbagai pihak. Karena dalam hal ini sahabat semua yang perlu kita pikirkan sama-sama, jangan sampai kemudian peraturan yang telah ditetapkan oleh KKP ini akan berdampak pada kerugian masyarakat. Karena jelas dalam Kepmen tersebut dan juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang sebagaimana juga disampaikan oleh Maputra, Kepala Satker PSDKP Palembang ini, di sana ditetapkan untuk penangkap ikan itu dikenakan denda sebesar 250 juta dan untuk pengepul, penada atau distributor itu dikenakan sanksi 1,5 M. Nah, ini angka luar biasa sahabat semua. Untuk kita seperti kalangan bawah ini ya cukup angka nominal yang luar biasa. Namun saya pikir ini yang memang perlu kita mari kita sama-sama, dan kami sebagai penyuluh perikanan di tingkat lapangan sebenarnya sudah mensosialisasikan juga gitu. Nah, ironisnya kan begini sahabat, sampai dengan hari Jumat kemarin dari media yang kami baca itu salah satu orang yang memang kemudian usahanya dari tidak jauh dari ikan belida juga baru mengetahui tentang regulasi ini kemudian seperti itu. Dan ini apa yang salah gitu, apa yang keliru begitu. Saya pikir mari kita abaikan tidak ada yang salah ataupun tidak yang keliru, tapi mari kita sama-sama kita ikut serta mensosialisasikan seperti itu. Karena ketika masyarakat sudah dihadapkan pada sanksi yang memang didasari ketidaktahuan, ini sangat disayangkan seperti itu. Meskipun sudah disampaikan oleh mungkin Kepala Satker PSDKP tadi Maputra bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi koordinasi dengan berbagai pihak, dan mari kita lebih memaksimalkan, menghindari jangan sampai kemudian di kemudian hari ada hal yang mungkin bisa merugikan masyarakat. Dan sudah disampaikan juga bahwa sanksi itu bisa berupa teguran tertulis dulu, kemudian mungkin pembekuan izin usaha dan bahkan pidana. Meskipun ada tiga tahapan itu, tapi mari kita berupaya sedini mungkin bagaimana kita melakukan tindakan pencegahan, tindakan preventif agar tidak merugikan masyarakat yang memang mereka tidak mengetahui tentang regulasi yang ditetapkan. Jadi, saya pikir ini adalah kerja keras, mari kita sama-sama untuk ikut serta mensosialisasikan peraturan tersebut. Jadi begitu sahabat, saya pikir ini juga senada yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau bahwa memang seperti beliau sampaikan perlu adanya tingkat sosialisasi lebih lanjut ke tingkat bawah begitu, agar supaya masyarakat tidak dirugikan. Saya yakin kalau sudah masyarakat tahu kan, meskipun berat karena seperti di masyarakat Sumatera Selatan ini sudah kental dengan belida, saya pikir mungkin pada suatu waktu akan ada mungkin kebiasaan untuk bagaimana merubah ikan belida tadi menjadi bahan pokok pembuatan mungkin pempek ataupun kemplang, digantikan dengan bahan baku lain. Dan saat ini pun dari media yang kami baca sudah ada juga setelah mengetahui tersebut merubah bahan baku tadi dengan
jenis ikan lainnya, ikan tenggiri ataupun udang seperti itu. Dan mungkin memang sampai dengan media yang kami baca sampai dengan hari Jumat kemarin belum ada juga yang belum mengetahui. Jadi ini memang perlu kerja keras semua komponen terkait. Dan mudah-mudahan saya pikir di luar kekecewaan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Widaya Sukrisna tadi, di luar kekecewaan pun beliau akan tetap melakukan upaya mungkin diskusi, mencari celah untuk bagaimana kemudian bisa mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak KKP dalam hal ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena setiap masalah saya pikir ada sebuah solusi yang terbaik, sahabat semua. Demikian sahabat semua apa yang bisa kami mungkin sharingkan. Mungkin di segmen berikut kita akan sampaikan lagi mungkin tentang ikan belida ataupun materi kaitan dengan Kemen KP ini. Ada kekeliruan, ada salah penyampaian dari saya atas nama Deddy Sutisna dan channel Deddy Sutisna, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi sebagai insan perikanan, mari kita sama-sama menjaga sumber daya ikan di lingkungan kita. Demikian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.